Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Awaludin dengan NIM D1011221129. Di sini saya akan menyampaikan hasil UTS saya yang dimana buat suatu algoritma sederhana untuk menentukan langkah-langkah dari suatu masalah dengan cara bahasa Indonesia, pseudocode dan juga flowchart. Di sini tugas saya telah diberikan oleh Bapak Hirzen Hapsani MCS. Lalu persoalan pertama ialah berisi buatlah algoritma sederhana untuk menentukan apakah sebuah pesawat boleh berangkat atau tidak. Keberangkatan pesawat ditentukan oleh jika cuaca baik dan jumlah penumpang harus lebih dari 80. Di sini sebelum menyampaikan hasil UTS saya akan melihatkan materi yang telah diberikan dosen saya, yang dimana persegi panjang ialah simbol untuk menentukan proses, jajar genjang untuk input atau output, belah ketupat untuk pemilihan, lingkaran kecil sebagai konektor satu halaman, habis itu ada segi 5 untuk konektor pada halaman yang berbeda, ada oval atau silinder ini untuk menentukan awal atau akhir program, kemudian ada arah atau arus, dan simbol terakhir untuk pembelian nilai awal atau inisialisasi. Lanjut kembali pada tugas saya. Di sini cara pertama saya menggunakan cara flowchart, yang dimana buat keterangan I sebagai keadaan cuaca, R sebagai jumlah penumpang. Oke, yang pertama saya menggunakan simbol silinder untuk menentukan start. Kedua, penginputan I itu sebagai keadaan cuaca, kemudian dilanjutkan penginputan jumlah penumpang. Nah, di sini jika cuaca baik dan jika penumpang lebih dari 80 maka boleh berangkat. Jika selain itu maka cetak tidak berangkat. Kemudian kita mengakhiri proses yang dimana menggunakan simbol silinder lagi N. Kemudian langkah kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Langkah pertama ialah penginputan, masukkan jumlah penumpang di I sebagai keterangan tadi. Kedua, input keadaan cuaca yaitu R. Lalu dilanjutkan jika I lebih dari 80 maka R baik maka berangkat. Jika I lebih dari 80 R jelek ini maksudnya cuaca, maka pesawat tersebut tidak berangkat. Jika I kurang dari 80 R baik maka tidak berangkat. Jika I kurang 80 R buruk atau jelek maka tidak berangkat. Lampirkan hasilnya berangkat atau tidak. Kemudian langkah terakhir yaitu mengakhiri atau selesai. Lalu langkah ketiga menggunakan langkah pseudocode. Menentukan underscore keberangkatan underscore pesawat. Underscore di sini itu berguna untuk spasi. Langkah pertama, input banyak underscore penumpang I, yaitu integer bilangan bulat sebagai variabel banyak penumpang. Lanjut, input keadaan underscore cuaca dengan simbol R, apakah baik atau jelek. Lalu langkah ketiga, if P lebih besar dari 80 and C baik, maka print berangkat. Else if P lebih besar dari 80 and C sama dengan buruk, maka print tidak berangkat. Else if P lebih dari 80 and C sama dengan buruk, maka kita print tidak berangkat. Else if P kurang dari 80 dan N C baik, maka kita print tidak berangkat. Kemudian else print tidak berangkat. Lalu pengakhiran yaitu ENDN. Oke, persoalan pertama sudah tuntas. Lalu permasalahan kedua yang dimana buatlah algoritma yang menampilkan bilangan terbesar dan terkecil dari 3 masukan. Contoh, masukkan 10. Contoh, masukkan variabel 10, 15 ataupun 2. Maka keluarkan yang terbesar dan juga yang terkecil. Sama juga kita menggunakan 3 cara pada persoalan pertama. Di sini cara pertama yaitu saya menggunakan cara flowchart. Di sini silinder sebagai awal permulaan, kemudian
melakukan penginputan 3 variabel. Di sini ada pemilihan masalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana masalah pertama, if A lebih besar dari B dan juga C, maka A itu adalah yang terbesar dari dan juga C adalah yang terkecil. Selain itu, jika A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, dan C lebih besar dari B, maka cetak hasilnya yaitu A terbesar, B terkecil. Selain itu, jika B lebih besar dari A dan juga C, maka cetak B terbesar dan juga C terkecil. Selain itu, jika B lebih besar dari A, B lebih besar dari C, C lebih besar dari A, maka cetak B terbesar, A terkecil. Jika C lebih besar dari A maupun B, maka cetak C terbesar, B terkecil. Kemudian cetak C terbesar, A terkecil. Lalu saya di sini menggunakan lingkaran kecil sebagai konektor. Setelah itu baru pengakhiran. Langkah kedua itu menggunakan langkah bahasa Indonesia, yang dimana cara pertama yaitu mulai. Yang kedua melakukan penginputan variabel A, B, C. Jika A lebih besar dari B, maka nilai A terbesar dan nilai C terkecil. Selain itu, jika A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, dan C lebih besar dari B, maka cetak A nilai terbesar dan B nilai terkecil. Selain itu, jika B lebih besar dari A maupun C, maka nilai B terbesar dan C nilai terkecil. Jika B lebih besar dari A, B lebih besar dari C, dan C lebih besar dari A, maka cetak nilai B nilai terbesar dan A nilai terkecil. Jika C lebih besar dari A maupun B, maka cetak nilai C terbesar dan nilai B terkecil. Jika C lebih besar dari A, C lebih besar dari B, dan B lebih besar dari A, maka cetak nilai C nilai terbesar dan B dan A nilai terkecil. Cetak hasil sesuai dengan syarat, kemudian selesai. Di sini nih caranya sama, cuman penulisan aja yang berbeda. Lalu menggunakan cara pseudocode, yang dimana menentukan underscore bilangan, underscore terbesar, underscore dan terkecil. Langkah pertama, input bilangan A, B, C-nya. Yang kedua, lakukan jika A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka kemudian print A bilangan terbesar dan C bilangan terkecil. Sama seperti langkah nomor 3 di bahasa Indonesia dan langkah-langkah juga di flowchart tadi. Kemudian terus sampai ke akhir kita lakukan seperti yang bahasa Indonesia. Namun di sini menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian langkah selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C dan C lebih besar dari B, maka print A bilangan terbesar, B bilangan terkecil. Else if B lebih besar dari A, lebih besar dari C, then print B lebih bilangan terbesar, C bilangan terkecil. Else if B lebih besar dari A and B lebih besar dari C and C lebih besar dari A, then print B bilangan terkecil, A bilangan terkecil. Else if C lebih besar dari A maupun B, then print C bilangan terbesar, B bilangan terkecil. Else print C bilangan terbesar, A bilangan terkecil, kemudian pengakhiran. Nah, kesimpulan dari ini menurut saya langkah yang terbaik untuk menentukan langkah-langkah ialah menggunakan cara flowchart terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia dan pseudocode. Karena dengan langkah-langkah flowchart ini sudah tersusun, kemudian kita boleh menggunakan cara bahasa Indonesia maupun pseudocode. Nah, cukup sekian dari saya dalam menyampaikan hasil UTS saya.
Akhir kata, saya mohon maaf jika melakukan kesalahan dalam pemilihan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.